Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Dwi Melinda, NIM 492 dari kelas A akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama yaitu ada bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama adalah badan hukum. Maksudnya badan usaha. Badan usaha sendiri adalah organisasi baik yang berbentuk perorangan, perkumpulan orang, atau gabungan dari beberapa badan usaha, di mana di dalamnya terdapat pemasukan modal dan menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau profit. Seperti contohnya yaitu usaha dagang, firma, CV, dan PT. Faktor-faktor yang menentukan jenis badan hukum ini ada dari yang pertama tipe dari usaha seperti perkebunan, industri, terus yang kedua luas dari jangkauan pemasaran, yang ketiga ada modal yang diperlukan untuk memulai usaha, keempat sistem pengawasan yang dikehendaki, 5 tinggi rendahnya resiko yang nantinya akan dihadapi, 6 jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah, 7 keuntungan yang direncanakan. Nah, bentuk-bentuk perusahaan ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum yaitu adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan, aset, pemilik usaha dengan harta kekayaan dari badan usaha itu melalui prosesnya sendiri. Dan hal tersebut membutuhkan pengesahan dari pemerintah yang berdasarkan akta pendirian dan anggaran dasarnya, ada anggaran dasarnya. Nah, manfaat dari badan usaha berbadan hukum sendiri ini adalah yaitu sarana perlindungan hukumnya terjamin karena sudah jelas ada pengesahan dari pemerintah. Kedua, pembatasan tanggung jawab. Ketiga, ada terdapat pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan harta dari pemilik perusahaan tersebut. 4 kelangsungan perusahaan. 5 akses pemodalan menjadi lebih mudah karena sudah terbuka, meningkatkan kepercayaan rekan bisnis dan konsumen karena sudah terjamin akan statusnya di mata hukum dan negara. Nah, perbedaan dengan badan usaha tidak berbadan hukum ialah subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri yang telah menjadi badan hukum yang termasuk subjek hukum di samping manusia. Jadi badan usaha itu sudah menjadi subjek hukum di mana dapat melakukan tindakan hukum. Kedua yaitu adalah aset yang dimiliki oleh pemilik dan perusahaan itu dipisahkan, sehingga jika terdapat kepailitan tidak akan berakibat fatal. Badan usaha ketiga, badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu perseroan, ada perseroan, PT, terus ada yayasan, terus ada koperasi, dan lain-lain. Lalu tanggung jawab pemilik badan usaha atau pemegang saham terbatas yaitu sebesar modal yang mereka masukkan ke dalam badan usaha tersebut. Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum yaitu adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah badan hukum. Jadi yang bertindak sebagai subjek hukum yaitu adalah pendirinya tadi, bukan badan usahanya. Jadi badan usahanya tidak bisa melakukan tindakan hukum. Lalu aset atau harta kekayaan tadi bercampur antara harta pemilik dan harta perusahaan itu menjadi satu. Contohnya yaitu ada CV, persekutuan firma, persekutuan berdata, dan lain-lain. Tanggung jawab pemilik badan usaha tidak terbatas, artinya tidak hanya modal yang dimasukkan ke dalam badan usaha, tetapi dapat sampai harta pribadi apabila ada tuntutan pihak ketiga ketika harta badan usaha tidak mencukupi lagi untuk melunasi utang piutang badan usaha kepada pihak ketiga. Di sini ada contohnya ada PT. PT ini adalah PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Nah, PT ini ada Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 tentang PT tadi. Ada tentang pendirian, dibahasnya, dan kedudukan PT. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 ini membahas tentang pendirian PT, tempat dan kedudukan PT, dan jangka waktu PT. Selanjutnya, terus
ada yang kedua ada koperasi. Koperasi ini merupakan badan hukum yang beranggotakan oleh orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan berlandas prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Koperasi ini diatur berdasarkan pasal nomor 25 Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi ini dibagi menjadi dua berdasarkan pembentukannya. Yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer adalah yang didirikan oleh anggotanya itu paling sedikit dibentuk oleh 9 orang. Sedangkan koperasi sekunder yaitu koperasi yang didirikan dan anggotanya itu paling sedikit 3 orang. Selanjutnya ada yayasan. Yayasan itu adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di suatu bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Selanjutnya, badan usaha tidak berbadan hukum. Ini ada ada CV. CV itu adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. Terus ada CV ini ada namanya itu CV ini termasuk yang bukan berbadan hukum ya. Ini jadi persekutuan firma ini bukan berbadan hukum dan persekutuan perdata ini bukan berbadan hukum. Lalu ada likuidasi, pembubaran dan likuidasi. Ini mencakup 3 hal tersebut. Jadi terdapat pembubaran dan likuidasi CV atau persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer bubar karena hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 65 RUU yang pada prinsipnya sama dengan persekutuan firma dengan catatan kalimatnya perlu disinkronisasikan. Ketentuan pasal RUU mengatur bahwa persekutuan komanditer yang didirikan untuk jangka waktu terbatas sebelum jangka waktu tersebut lewat tidak dapat dituntut pembubarannya oleh seseorang sekutu komanditer atau sekutu komplementer kecuali dengan alasan yang sah yaitu sekutu komanditer atau komplementer tidak memenuhi kewajibannya atau sekutu komplementer sakit terus-menerus dan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya atau alasan lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Seperti halnya dengan persekutuan firma, maka apabila persekutuan komanditer bubar harus dilakukan likuidasi. Lalu badan usaha bukan badan hukum, yaitu adalah bentuk usaha bukan badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara 2 orang atau lebih yang mengikat diri untuk bekerja sama secara terus-menerus dan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, atau klien pelanggan guna diusahakan bersama, mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh. Badan usaha bukan badan hukum merupakan badan usaha yang mencakup persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.